Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar pola pengembangan struktur teks imajinasi bersama Anton Data. Pada video sebelumnya kita telah bersama-sama mengenal struktur bagian teks imajinasi. Tentu kalian masih ingat, bukan? Apa saja struktur bagian teks imajinasi itu? Iya, yang pertama bagian orientasi. Bagian ini mengenalkan latar, tokoh, dan kisah dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa di dalam cerita. Bagian ini juga biasa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Nah, ciri isi dari bagian ini adalah adanya pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik di dalam cerita. Nah, pada bagian orientasi ini di dalam cerita imajinasi dapat dikembangkan melalui beberapa variasi. Di antaranya yang A, dikembangkan dari deskripsi latar. Contoh, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi. Ya, paragraf pendahuluan cerita ini dikembangkan dengan memberikan deskripsi latar cerita, yaitu digambarkan ada 3 rumah yang memiliki gaya kerucut, ya. Kemudian rumah itu ternyata memiliki model yang sama, ya. Yang membedakan hanya pada sisi warna pintunya. Cara berikutnya dengan dikembangkan dari pengenalan tokoh. Perhatikan contoh berikut ini. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. Nah, paragraf pembuka cerita ini dikembangkan dengan mengenalkan tokoh. Tokoh yang diperkenalkan yaitu alien, ya. Di sini digambarkan sebagai sosok makhluk yang memiliki hidung yang mancung, ya. Hidungnya menjulang. Kemudian matanya seperti biji kemiri, ya. Dikatakan berkedip-kedip memamerkan matanya yang berwarna hijau. Ini adalah bagaimana tokoh mulai diperkenalkan di bagian awal cerita. Yang C, orientasi dikembangkan dari pengenalan konflik. Artinya pada bagian ini, pada pendahuluan ini mulai diperkenalkan kepada pembaca tentang konflik yang akan terjadi di dalam cerita. Perhatikan contoh. Kau harus membawanya kembali. Ersa berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus ku perbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, ini pada bagian ini mulai diperkenalkan konflik, yaitu ketika Ersa mulai bertemu dengan manusia setengah kera. Nah, struktur teks imajinasi yang kedua yaitu bagian komplikasi. Pada bagian ini konflik mulai muncul. Apa itu konflik? Konflik adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh tokoh utama.
Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh atau pada tokoh tertentu. Bagian ini akan bergradasi, memuncak hingga mencapai klimaks. Nah, ciri isi bagian komplikasi ini adalah adanya hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah sampai dengan masalah itu memuncak. Nah, dalam bagian komplikasi ini, dalam sebuah cerita dapat dikembangkan melalui beberapa variasi. Yang A, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Nah, semula ada tokoh alien kecil, kemudian di sini ditambahkan dengan kemunculan alien baru, yaitu alien yang berukuran besar tiba-tiba datang. Selanjutnya, pengembangan bagian komplikasi dengan mengubah latar. Contoh, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru, muda kehijauan pun bergelombang dan berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka oleh karena pertempuran samudra. Nah, di sini kalian bisa melihat semula digambarkan laut itu airnya berwarna biru muda kehijauan dan tenang, namun tiba-tiba bergelombang dan berbuih. Ini menandakan ada sesuatu yang terjadi di dunia samudra. Selanjutnya, pengembangan bagian komplikasi dengan cara melompat pada zaman yang berbeda, yaitu masa lampau atau masa depan. Perhatikan contoh. Di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi berguncang dan belum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Nah, di sini kalau kalian lihat ada lompatan latar waktu ya, yaitu dari saat sekarang kemudian berpindah ya ke latar waktu masa lalu ya. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku ya. Ini kan berarti kembali ke masa lalu ya, masa ketika masih banyak kerajaan-kerajaan. Bagian teks imajinasi atau struktur teks imajinasi yang ketiga yaitu bagian resolusi. Bagian ini disebut juga dengan penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Nah, ciri isi bagian ini adalah berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, pada bagian resolusi ini dapat dikembangkan dengan beberapa variasi. Yang A, dikembangkan dengan lompatan waktu. Perhatikan contoh. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Osi. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Yang B, resolusi dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contoh, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka, dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, ini sebab akibat unik yang terjadi adalah ketika tokoh menyebutkan perilaku baik yang pernah ia lakukan, ini bisa menyebabkan pintu terbuka.
terbuka. Akibatnya Doni pun bisa kembali ke dunia asal ya, hanya dengan menyebutkan semua perilaku baik yang telah ia lakukan. Yang C dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Woi, Putri Candi menguap. Nah, ini tanda keterkejutan ya, pemakaian kata woi. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari bagaimana variasi pengembangan bagian struktur teks imajinasi, sekarang kita akan membahas tentang alur cerita imajinasi. Nah, alur cerita imajinasi itu ada beberapa. Yang A, alur lengkap. Nah, alur lengkap terdiri dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian awal itu terdapat pengantar cerita, pengenalan tokoh, watak, dan latar. Sedangkan pada bagian tengah ini berupa rangkaian kejadian hingga mencapai klimaks. Dan pada bagian akhir ini berisi jawaban terhadap masalah ataupun kesimpulan dan penutup. Perhatikan pola alur lengkap seperti berikut ya. Yang pertama pengenalan, kemudian masuk ke rangkaian kejadian, lalu terjadi klimaks, dan diakhiri dengan resolusi. Pola alur berikutnya yaitu alur peristiwa. Pada cerita dengan menggunakan pola alur peristiwa ini, di bagian awal cerita itu diawali dengan pemunculan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian pada bagian ini juga masalah yang ada itu mulai bergerak naik menuju puncak. Dan pada bagian akhir terdapat pemecahan masalah. Nah, kalau kita lihat pola alur peristiwa ada bagiannya seperti berikut ya. Pada bagian awal mulai terjadi masalah, kemudian masalah berkembang menuju klimaks. Kemudian dari klimaks ini masalah mulai menemukan penyelesaian atau masuk bagian resolusi. Selanjutnya, alur tanpa penyelesaian. Sebuah cerita yang menggunakan alur tanpa penyelesaian ini akan diawali dengan pengenalan masalah. Kemudian masalah berkembang menuju klimaks, dan pada akhir cerita tidak ditemukan adanya bagian penyelesaian masalah. Pola alur tanpa penyelesaian seperti ini ya, kalau kita buat bagannya. Cerita diawali dengan pengenalan, kemudian rangkaian kejadian, dan berakhir dengan klimaks. Nah, cerita tanpa ada penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh, atau sering kita sebut dengan ya akhir ceritanya menggantung ya. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana cara kita mengembangkan bagian-bagian struktur teks imajinasi dan juga pengenalan terhadap beberapa alur di dalam cerita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.